I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Latar belakang 1. Perkembangan kondisi pada awal kemerdekaan. Berikut perkembangan kondisi Indonesia pada awal kemerdekaan. A. Kondisi politik Indonesia awal kemerdekaan. Kondisi bangsa Indonesia secara politis pada awal kemerdekaan masih belum mapan. Penyebabnya yaitu adanya ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terjadi, serta masih ada kekuatan asing yang tidak rela jika Indonesia merdeka. Namun, bangsa Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan pembaruan dalam politik. 1. Pemerintahan memang telah terbentuk dan beberapa alat kelengkapan negara juga sudah tersedia, meskipun masih banyak kekurangan. 2. PPKI yang keanggotaannya sudah disempurnakan berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar dan memilih presiden serta wakil presiden. 3. Untuk menjaga keamanan, negara juga telah membentuk TNI. B. Kondisi perekonomian awal kemerdekaan Indonesia. B. Kondisi perekonomian awal kemerdekaan Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan masih belum stabil. Faktor-faktor penyebab memprihatinkan perekonomian Indonesia antara lain: 1. Terjadinya inflasi dan pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda. 2. Keadaan kas negara dan bea cukai dalam keadaan nihil, begitu juga dengan pajak. 3. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Keadaan tersebut menyebabkan kondisi Indonesia semakin kacau, terutama Jakarta. Oleh karena itu, pada tanggal 4 Januari 1946, Ibu kota RI pindah ke Yogyakarta. Usaha yang dilakukan pemerintah RI untuk mengatasi masalah ekonomi adalah menyelenggarakan konvensi ekonomi pada bulan Februari tahun 1946. Agenda utamanya adalah usaha peningkatan produksi pangan dan cara pendistribusian, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan milik swasta asing. Adapun untuk mengatasi kondisi keuangan pada 1 Oktober 1946, Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut ORI, Uang Republik Indonesia, dan uang Nika dinyatakan sebagai alat tukar yang tidak sah. C. Kondisi sosial masyarakat. Perubahan kehidupan rakyat Indonesia di bidang sosial setelah kemerdekaan antara lain: 1. Tidak ada lagi diskriminasi dalam struktur kehidupan masyarakat. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. 2. Dalam bidang pendidikan, pemerintahan mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselaraskan dengan kemerdekaan. Dengan 2. Tantangan terhadap kemerdekaan Indonesia dari Sekutu dan Belanda serta reaksi bangsa Indonesia. A. Kedatangan Sekutu dan Belanda. Kekalahan Jepang dari Sekutu menyebabkan Indonesia mengalami kekosongan pemerintahan atau vacuum of power. Pada masa tersebut, Belanda yang merupakan bagian dari negara Sekutu menganggap bahwa mereka kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum Indonesia direbut Jepang. Bagi Sekutu, setelah selesai Perang Dunia II, maka negara-negara bekas jajahan Jepang merupakan tanggung jawab Sekutu. Sekutu masuk ke Indonesia diboncengi Nika. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah Perang Dunia II, terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isinya tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia di Inggris kepada Belanda, khusus yang menyangkut daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SEAC, South East Asia Command. Pada perundingan tersebut dijelaskan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut.
Phase pertama, tentara sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. 2. Phase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat nikah akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili sekutu. Pada awal 24 Agustus 1945, hasil perundingan tersebut disahkan berdasarkan persetujuan Potsdam. Isi Civil Affairs Agreement diperluas. Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia, termasuk daerah yang berada di bawah pengawasan SWPAC, South West Pacific Areas Command. Untuk melaksanakan isi perjanjian Potsdam, pihak SWPAC di bawah Lord Louis Mountbatten di Singapura segera mengatur pendaratan tentara sekutu Indonesia. Kemudian pada awal 16 September 1945, wakil Mountbatten, yakni Laksamana Muda W.R. Patterson, dengan menumpang kapal Cumberland mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam rombongan Patterson ikut serta Van der Plas, seseorang dari Belanda yang mewakili Haji Van Mook, pemimpin nikah. Setelah informasi dan persiapan dipandang cukup, Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNI, Allied Forces Netherlands as Indians, di bawah pemimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christensen. Mereka tergabung dalam pasukan tentara Inggris yang berkembang India Gurkha. Tugas AFNI di Indonesia yaitu 1. Menerima penyerahan dari tangan Jepang. 2. Membebaskan para tahanan perang dan internian sekutu. 3. Melucuti dan memulangkan tentara Jepang ke negaranya. 4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban dan keamanan untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil. 5. Mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan sekutu yang bergabung dalam AFNI mendarat di Jakarta. Pasukan tersebut terdiri atas 3 divisi, yaitu sebagai berikut. 1. Divisi Hindia ke-23 yang ditempatkan di wilayah Jawa Barat dan berpusat di Jakarta, dipimpin Mayor Jenderal D.C. Hautun. 2. Divisi Hindia ke-5 untuk daerah Jawa Timur dan berpusat di Surabaya, dipimpin oleh Mayor Jenderal E.C. Manseh. 3. Divisi Hindia ke-26 untuk wilayah Sumatera dan pusatnya ada di Medan, dipimpin oleh Mayor Jenderal H.M. Chambers. Kedatangan sekutu mulanya disambut baik karena mengumandangkan perdamaian. Namun setelah diketahui bahwa sekutu datang bersama Nica, rakyat Indonesia menjadi curiga sehingga menimbulkan pertentangan. Letjen Sir Philip Christensen sebagai pemimpin AFNI menyadari bahwa untuk menjalankan tugasnya tidak mungkin tanpa bantuan pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1945, Letjen Sir Philip Christensen mengeluarkan pernyataan pengakuan secara de facto tentang negara Indonesia, tapi pernyataan tersebut banyak dilanggar. B. Reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan sekutu dan Belanda. 1. Pertempuran 10 November di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Brigade 49, yaitu bagian dari divisi ke-23 sekutu yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi, tiba di Surabaya. Kedatangan mereka diterima di Jawa Timur, kemudian dibuat kesepakatan antara Gubernur Jawa Timur RMTA Suryo dengan Brigjen AWS Malati yang hasilnya sebagai berikut. A. Inggris berjanji tidak akan mengikut sertakan angkatan perang Belanda. B. Menjalin kerjasama kedua pihak untuk menciptakan keamanan dan ketentraman. C. Akan dibentuk kontak biro agar kerjasama berjalan lancar. D. Inggris akan melucuti senjata Jepang. Pada tanggal 26 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Kapten Shaw melanggar kesepakatan dan melakukan penyerahan ke penjara Kalisosok. Mereka membebaskan Kolonel Huyer atau Kolonel Angkatan Laut Belanda dan kawan-kawannya.
Pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan sekutu menggunakan pesawat terbang menyebar pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang. Kontak senjata meluas sehingga terjadi pertempuran pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 1945. Pada tanggal 30 Oktober, Malabi tewas. Pada tanggal 31 Oktober 1945, Jenderal Christison, Panglima Afnei, memperingatkan rakyat Surabaya agar menyerah. Rakyat tidak memenuhi tuntutan Christison. Tanggal 9 November 1945, Maijen Esi Mansert mengganti Malabi mengeluarkan ultimatum. A. Pihak Inggris ingin menuntut balas atas kematian Malabi yang dianggap menjadi tanggung jawab rakyat Surabaya. B. Menginstruksikan agar semua pimpinan Indonesia dan kepala pemerintah harus melaporkan diri pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dengan meletakkan tangan mereka di atas kepala dan kemudian mendatangi dokumen yang telah disediakan sebagai tanda menyerah tanpa syarat. C. Bagi para pemuda Indonesia yang bersenjata diharuskan menyerahkan senjatanya dengan berbaris serta membawa tanda bendera putih. Ultimatum tersebut ditolak oleh Gubernur Jawa Timur sehingga pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran antara sekutu dengan Indonesia. Salah satu tokoh pemuda yaitu Sutomo Bung Tomo. Pada saat terjadi pertempuran tersebut berhasil memimpin dan mengendalikan kekuatan rakyat melalui pidato-pidatonya. Dan pada tanggal 10 November diperingati hari sebagai pahlawan. 2. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945 di Semarang, pecah pertempuran antara para pemuda Semarang dengan tentara Jepang. Peristiwa ini bermula dari tersiarnya kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di daerah Candi Semarang. Pada peristiwa ini, Dr. Karyadi gugur. Peristiwa ini membuat para pemuda Semarang marah, sehingga mereka serempak menyerbu tentara Jepang. Untuk mengenang perjuangan para pemuda ini, didirikan momentum Tugu Muda. 3. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945 antara pasukan TKR melawan pasukan sekutu. Insiden bersenjata mulai timbul di Magelang dan meluas menjadi pertempuran sehingga ketika tentara sekutu dari NICA membebaskan secara sepihak para interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa. Insiden ini berakhir pada tanggal 2 November 1945 setelah dilakukan perundingan antara Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel di Magelang. Sementara itu, secara diam-diam pasukan sekutu meninggalkan Magelang dan mundur ke Ambarawa, yaitu pada tanggal 21 November 1945. Resimen kedua tengah di bawah pimpinan Letnan Kolonel M. Sarbini segera mengadakan pengejaran. Pada saat mundur, tentara sekutu mencoba menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa. Pada pertempuran tanggal 26 November 1945, gugurlah Letnan Kolonel Isdiman, kemudian Kolonel Sudirman, Panglima Divisi Banyumas mengambil alih pimpinan pasukan. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan TKR berhasil mengepung musuh dalam kota Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember 1945, sekutu meninggalkan Ambarawa dan mundur menuju Semarang. 3. Pertempuran Medan Area pada tanggal 9 Oktober 1945. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Medan. Jika bangsa Indonesia pada saat itu baik karena menghormati tugas mereka. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Inggris memberikan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjatanya pada sekutu. Ultimatum tersebut memberikan peluang kepada tentara NICA untuk bertindak sewenang-wenang. Pada tanggal 1 Desember 1945, pasukan sekutu memasang sejumlah papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, batas resmi wilayah Medan, di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Papan nama itulah yang membuat pertempuran di Medan dan sekitarnya dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Selanjutnya, pasukan sekutu dari NICA bersama-sama melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik
yang berada di kota Medan. Pada perjuang Indonesia kemudian membalas aksi-aksi tersebut sehingga kota Medan menjadi tidak aman untuk menghadapi kekuatan Inggris. Pada tanggal 10 Agustus 1946, di Bukit Tinggi diadakan suatu pertemuan para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pada pertemuan ini berhasil dibentuk suatu komando yang disebut Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. 4. Peristiwa Merah Putih di Manado. Sejak akhir tahun 1945, pasukan Sekutu menyerahkan Sulawesi Utara kepada pasukan NICA. Mulai saat itu, pasukan NICA bertindak sewenang-wenang sehingga mendapat reaksi keras dari para pemuda dan para bekas anggota KNIL dari Indonesia yang mendukung RI, dikenal dengan nama Tangsi Hitam. Para pejuang itu kemudian membentuk Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) yang dipimpin oleh Mayor Waisan pada pertengahan Januari 1946. PPI merencanakan untuk menyerang NICA, tetapi gagal. Akibatnya, para pemimpin PPI ditangkap dan dipenjarakan Belanda. Pada tanggal 14 Februari 1946, pejuang PPI menyerbu markas NICA di Teleng. Mereka berhasil membebaskan para pejuang Indonesia yang ditahan dan menahan komandan NICA beserta pasukannya. Selanjutnya, para pejuang Indonesia secara spontan mengambil bendera Belanda merah putih biru yang berada di pos penjagaan dan merobek warna birunya. Kemudian mengibarkannya sebagai bendera merah putih. Bendera itu kemudian dikibarkan dan di markas Belanda di Tangsi Teleng. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan peristiwa Merah Putih di Manado. 5. Bandung Lautan Api. Kedatangan pasukan AFNI yang diboncengi NICA pada tanggal 17 Oktober 1945 di Jawa Barat juga menimbulkan sengketa dengan TKR Bandung. Pasukan Sekutu dan NICA yang baru saja datang dari tanggal 21 November 1945 memberi ultimatum agar senjata yang telah dirampas para pemuda dan TKR Bandung segera diserahkan kepada mereka dan menuntut agar kota Bandung bagian utara dikosongkan paling lambat tanggal 29 Oktober 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua agar Tentara Republik Indonesia (TRI) mengosongkan seluruh kota Bandung paling lambat pada pukul 14.00 WIB. Ultimatum agar TRI meninggalkan kota Bandung melahirkan politik bumi hangus. Keputusan membumi hanguskan Bandung diambil melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan di hadapan semua kekuatan perjuangan pada tanggal 24 Maret 1946. Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan penduduknya agar pasukan AFNI tidak dapat menggunakan bangunan yang ada. Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot, sebelah selatan Bandung. Di tempat itu terdapat pabrik mesin yang besar milik Sekutu. TRI bermaksud menghancurkan gudang mesin tersebut. Untuk itu diutuslah satu regu pasukan yang dipimpin oleh Muhammad Toha. Dalam peristiwa tersebut, Toha meminta anggota regu lainnya mundur dan ia melanjutkan tugas meledakkan gudang mesin tersebut dengan granat tangan. 6. Pertempuran Margarana. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan kira-kira 2.000 tentara di Bali. Pada waktu itu, Letnan Kolonel Gusti Ngurah Rai sedang berada di Yogyakarta untuk berkonsultasi dengan markas tertinggi TRI mengenai pembinaan resimen Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda akibat perundingan Linggarjati, daerah kekuasaan de facto Republik Indonesia yang diakui hanya terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Berdasarkan perundingan tersebut, Bali tidak masuk bagian Republik Indonesia. Kedatangan Belanda tersebut bermaksud untuk menguasai Pulau Bali. Oleh karena itu, tanggal 18 November 1946, Gusti Ngurah Rai menyerang Belanda. Pasukan Ngurah Rai berhasil menguasai Tabanan, namun
kekuatan pasukan yang tidak seimbang menyebabkan pasukan Ngurah Rai dikalahkan dalam pertempuran Puputan habis-habisan di Margarana, sebelah utara Tabanan. Antara perang dan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kedatangan Belanda ke Indonesia yang bertujuan kembali menguasai bangsa Indonesia tentu tidak diterima rakyat Indonesia. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sehingga terjadi berbagai perlawanan, baik secara fisik maupun diplomasi. Berikut berbagai perlawanan dan diplomasi yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Yang pertama, rangkaian Perjanjian Linggarjati. Yang A. Pertemuan Soekarno dengan Van Mook, Letnan Jenderal Sir Philip Christison merupakan tokoh yang memperkarsai pertemuan antara Presiden Soekarno dengan Letnan Gubernur Van Mook pada tanggal 25 Oktober 1945. Pada pertemuan tersebut, pihak Indonesia diwakili oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Haji Agus Salim. Sedangkan pihak Belanda diwakili Van Mook dan Van der Plas. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Presiden Soekarno menginginkan pengakuan hak rakyat Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Sementara Van Mook menginginkan agar Indonesia masuk ke dalam negara persemakmuran Belanda dengan bentuk pemerintahan parlemen yang memiliki pemerintahan sendiri dan Indonesia akan didaftarkan ke PBB. Yang B. Perundingan awal di Jakarta. Pada tanggal 10 Februari 1946 diadakan perundingan Indonesia dengan Belanda di Jakarta. Pada perundingan ini, Van Mook selaku wakil dari Belanda menyampaikan pendapat sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbagai federasi, memiliki pemerintahan sendiri, tetapi di dalam lingkungan kerajaan Nederland atau Belanda. Yang kedua, masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri ditangani oleh pemerintahan Belanda. Yang ketiga, sebelum dibentuk persemakmuran akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun. Yang keempat, Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB. Yang C. Perundingan Hoge-Veluwe menindaklanjuti pertemuan Van Mook dengan Sultan Syahrir pada tanggal 14 sampai 25 April 1000 pengakuan kedaulatan dan kemakmuran Indonesia. Pihak Belanda menganggap pertemuan di Hoge-Veluwe hanya sekedar pendahuluan saja. Kegagalan perundingan di Hoge-Veluwe. Yang D. Konferensi Malino. Dalam kerangka SEAC, setelah Perang Dunia II, Australia menyerahkan kembali wilayah Indonesia Timur kepada Belanda pada 15 Juli 1946. Dengan demikian, Nika mendapatkan kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto segera setelah penyerahan ini. Atas prakarsa Dr. Haji Van Mook diadakan konferensi Malino yang berlangsung di Malino, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 sampai 25 Juli 1946. Konferensi ini dilakukan dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia Timur. Adapun peraturan pembentukan negara-negara bagian diputuskan dalam konferensi berikutnya di Denpasar, Bali.
Sebelum itu, akan dilangsungkan konferensi. Beberapa isi pokok perundingan Linggarjati. 1. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintah RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Akan dibentuk negara Indonesia Serikat (NIS) yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda, Indonesia sebagai negara berdaulat. 3. Pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. 4. Pembentukan NIS dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. 5. Pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. 6. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. 7. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase. 2. Agresi militer 1 sampai dilaksanakannya perjanjian Renville. A. Agresi militer 1. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda memulai serangan dengan sasaran kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Menghadapi agresi militer Belanda yang bersenjata lengkap dan modern, menyebabkan satuan-satuan tentara Indonesia terdesak keluar kota. Selanjutnya TNI, Laskar, dan pejuang lainnya melakukan serangan balasan dengan taktik perang gerilya. Adanya agresi militer Belanda 1 menimbulkan simpati dan reaksi keras dari dunia internasional. B. Komisi 3 Negara (KTN) 1. Menguasai dengan cara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi PBB. 2. Menjadi penengah konflik antara Indonesia serta Belanda. 3. Memasang patok-patok wilayah status quo yang dibantu oleh TNI. 4. Mempertemukan kembali Indonesia serta Belanda dalam perundingan Renville. C. Perundingan Renville. Hasil perundingan Renville sebagai berikut. 1. Wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi, garis Van Mook. 2. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk. 3. Kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia Belanda. 4. RI merupakan bagian dari RIS. 5. Pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI. Penandatanganan naskah perjanjian Renville memunculkan dampak kurang baik bagi pemerintahan Republik Indonesia, yaitu 1. Wilayah Republik Indonesia menjadi makin sempit dan dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan Belanda. 2. Timbulnya reaksi keras di kalangan pemimpin Republik Indonesia yang berdampak pada jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin sebab dianggap menjual negara terhadap Belanda. 3. Agresi militer 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer Belanda 2 untuk memusnahkan kekuatan bersenjata yang ada di pihak RI, yaitu TNI. Alasan lainnya adalah RI tidak sepenuhnya menjalankan perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1947. Pasukan Belanda yang melaksanakan operasi Gagak alias agresi militer Belanda 2 adalah perpaduan dari personel KL serta KNIL. Pemegang komando militer paling atas pasukan Belanda adalah Jenderal Simon M. Spoor. Sasaran agresi militer Belanda 2 yaitu ibu kota Yogyakarta, dimulai dari lapangan terbang Maguwo. 4. Peranan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pada saat agresi militer Belanda 2, Presiden Soekarno membuat mandat kepada Syarifuddin, prawira negara yang berada di Bukit Tinggi, untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Berikut susunan PDRI. A. Mr. Syarifuddin, prawira negara, Ketua Merangkap Menteri Pertahanan. B. Mr. A. Maramis, Menteri Luar Negeri. C. Mr. Susanto Tirto Projo, Wakil Ketua Merangkap Menteri Kehakiman. D. Dr. Sukiman, Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan. E. I.J. Kasimo, Menteri Kemakmuran. F. Mr. Lukman Hakim, Menteri Keuangan. G. Haji Maskur, Menteri Agama. H. Mr. T.M. Hasan, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. I. Insinyur Indra Jahja, Menteri Perhubungan. J. Insinyur Mananti Sitompul, Menteri Pekerjaan Umum. K. Mr. Sultan Muhammad Rasjid, Menteri Perburuhan dan Sosial. 5. Serangan umum 1 Maret 1949. Serangan secara besar-besaran terhadap posisi Belanda di Yogyakarta dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 dan dipimpin oleh Letkol Soeharto. Untuk mempermudah koordinasi penyerangan, wilayah serangan dibagi menjadi beberapa sektor berikut. A. Sektor Barat dipimpin Letkol V.J. Sumual. B. Sektor Selatan dan Timur dipimpin oleh Mayor Sarjono. C. Sektor Utara dipimpin Mayor Kusno. D. Sektor Kota dipimpin oleh Kapten Amir Murtono dan Letnan Marsudi. 6. Perundingan Rumroyan. Pada tanggal 14 April 1949, atas inisiatif UNCI diadakan perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda. Perundingan ini diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta, di bawah pimpinan
Merle Cochrane, Amerika Serikat. Berikut isi kesepakatan tersebut. A. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerjasama untuk menciptakan keamanan. B. Pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. C. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan konferensi meja bundar KMB di Den Haag, Belanda. Sebagai pelaksanaan hasil perundingan Roem-Royen pada tanggal 29 Juli 1949, pasukan Belanda ditarik mundur keluar Yogyakarta. Setelah itu, TNI masuk ke Yogyakarta. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta dikenal dengan peristiwa Yogya Kembali. Selanjutnya, secara bertahap, pemimpin RI kembali ke Yogyakarta. A. Kelompok Bangka, Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. B. Kelompok DPRI di bawah pimpinan Im.R. Syairuddin Prawinegara mendarat di lapangan terbang Mangkuwo pada tanggal 10 Juli 1949. C. TNI di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. 7. Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia pertama konferensi ini berlangsung pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949. Kesepakatan dalam konferensi tahap pertama ini yaitu 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme serikat. 2. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. 3. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari Republik Indonesia maupun dari Kerajaan Belanda. 4. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional dan Presiden RIS adalah Panglima tertinggi Angkatan Perang RIS. 5. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. B. Konferensi Inter-Indonesia kedua. Konferensi Inter-Indonesia kedua berlangsung pada tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Gedung Penjabun, Jakarta. 8. Konferensi Meja Bundar KMB. KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Tujuan diadakan KMB adalah menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda, serta mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada negara Indonesia Serikat sesuai dengan ketentuan persetujuan Revlin. A. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. B. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. C. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. D. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. E. RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan konsesi dan izin baru perusahaan. F. Semua utang bekas Hindia Belanda harus dibayar oleh RI. G. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. H. Tentara Kerajaan Belanda segera ditarik mundur sedangkan tentara Kerajaan Hindia Belanda Kanil akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. 9. Pembentukan RIS untuk menindaklanjuti hasil KMB Indonesia segera membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat RIS. Wilayah RIS meliputi seluruh Indonesia dengan RI sebagai salah satu negara bagiannya berdasarkan hasil pertemuan wakil dari pemerintahan RI, pemerintahan negara bagian dan daerah pada tanggal 14 Desember 1949 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Disepakati bahwa RIS akan menggunakan konstitusi yang disebut Konstitusi 1949 atau Konstitusi RIS. 10. Pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949 terjadilah penyerahan kedaulatan Belanda dan kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan Indonesia. Di Belanda, penandatanganan pengakuan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Juliana
PM Dr. William Truss, Menteri Seberang Lautan Imr AMJA Sansen dan Muhammad Hatta. Sementara di Jakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan AHJ Longfeng, Wakil Tinggi Mahkota, membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. 11. Kembalinya NKRL. Adapun faktor penyebab negara RIS dikembalikan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. B. Pembentukan negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat. C. Pembentukan RIS pada dasarnya merupakan warisan dari kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia. D. Berbagai masalah dan kendala politik, ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia dihadapi oleh negara-negara bagian RIS. Pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintahan RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Pada tanggal 19 Mei 1950 dilaksanakan perundingan antara RIS dengan RI untuk membentuk negara kesatuan dengan ditandatanganinya piagam persetujuan antara RIS dengan RI. Adapun isi piagam persetujuan tersebut sebagai berikut. A. Kedua pemerintahan sepakat untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. B. Undang-undang dasar yang diperoleh dengan mengubah konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip pokok Undang-Undang Dasar 1945 dan bagian-bagian yang baik dari konstitusi RIS termasuk di dalamnya. C. Dewan Menteri harus bersifat parlementer. D. Presiden adalah Presiden Soekarno, sedangkan jabatan Wakil Presiden akan dibicarakan lebih lanjut. E. Membentuk sebuah panitia yang bertugas menyelenggarakan persetujuan tersebut. Nilai juang mempertahankan kemerdekaan masa revolusi. Kemerdekaan Indonesia dapat diraih dan dipertahankan dengan adanya semangat juang pahlawan bangsa. Nilai juang merupakan sikap positif yang perlu dilestarikan. Berikut beberapa nilai juang pahlawan bangsa. 1. Rela berkorban tanpa pamrih. 2. Cinta pada tanah air. 3. Saling pengertian dan menghargai. 4. Persatuan dan kesatuan.